Shalom, saudari, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai melakukan aktivitas kita dalam suatu hari ini, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai bekal kita dalam melaksanakan aktivitas di dalam suatu hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Engkau masih mengizinkan kami memberi kehidupan kepada kami di pagi hari yang indah ini. Engkau memperbolehkan kami melanjutkan aktivitas kami di dalam kehidupan kami di satu hari ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami dan melakukan segala pekerjaan kami, terlebih kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hati dan pikiran yang mau dengar-dengaran dan mau melaksanakan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan, yang menjadi bekal bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita di dalam satu hari ini, diambil dari 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-8. 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup sebagai orang yang percaya, kita diajak dan dituntut untuk selalu menyerahkan hidup kita dan mempergumulkan segala pergumulan kita hanya kepada Tuhan yang menjadi jawaban dan menjadi penolong kita dalam menghadapi segala pergumulan-pergumulan kita di tengah-tengah kehidupan dan pekerjaan kita. Kemasyuran Tuhan di dalam kehidupan seseorang tentu bukanlah semata-mata karena Tuhan, karena niat baik Tuhan kepada umatnya, tetapi Tuhan mau mempertunjukkan keadilannya terhadap orang-orang yang direndahkan di hadapan orang-orang yang tinggi hati. Saudara-saudari yang terkasih, nats firman Tuhan dari 1 Samuel 2, bila kita melihat dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, kita boleh melihat bahwa firman Tuhan ini berbicara dan memperlihatkan puji-pujian Hana kepada Tuhan. Hana memanjatkan puji-pujiannya kepada Tuhan atas sukacita, atas jawaban pergumulan yang dialaminya di tengah-tengah kehidupannya. Puji-pujian Hana ini ia sampaikan kepada Tuhan karena Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulannya. Ia mempergumulkan hidupnya yang dihina, diejek, direndahkan oleh Penina karena ia tidak memiliki keturunan, karena ia tidak dapat mempersembahkan anak kepada Elkana suaminya. Justru Penina yang merupakan istri kedua boleh mempersembahkan keturunan kepada Elkana. Hal itu dijadikan Penina sebagai bahan ejekan, hinaan, dan bagaimana ia merendahkan Hana di hadapan masyarakat dan di hadapan tengah-tengah keluarganya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ejekan dan lontaran, ejekan dan hinaan yang disampaikan Penina kepada Hana tidak semata-mata menjadikan Hana surut untuk selalu bermohon dan tidak menjadikan Hana menjadi jauh dari kehidupannya akan Tuhan. Ia justru menjadi orang
menjadi pribadi yang semakin dan semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ia justru semakin mempersembahkan dirinya, kehidupannya kepada Tuhan. Hal itu boleh kita lihat dari kesungguh-sungguhan Hana berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan. Ia meminta jawaban Tuhan atas pergumulannya akan kehadiran seorang anak di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah keluarganya bersama Elkanah. Doa itu ia panjatkan di bait suci Allah. Ia berdoa dengan penuh kesungguhan. Ia berdoa dengan isak tangis yang ia panjatkan kepada Tuhan. Sungguh doanya itu Tuhan dengarkan. Sungguh doanya itu Tuhan kabulkan. Ia memperoleh keturunan, ia mengandung dan melahirkan anak yang bernama Samuel. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, lantas apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi hal penting yang boleh kita ambil dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita diajak oleh firman Tuhan pagi hari ini untuk selalu dan senantiasa mempersembahkan, mempergantungkan hidup kita, menyerahkan diri dan kehidupan kita, baik pergumulan apapun yang hinggap, pergumulan apapun yang hadir ke tengah-tengah kehidupan kita. Kita diajak untuk selalu mendoakan dan menyerahkannya kepada Tuhan, agar Tuhan memampukan dan menolong kita di dalam setiap pergumulan kita. Tuhan, kita harapkan menjawab apa yang menjadi pergumulan kita, seperti pergumulan Hana yang dipanjatkannya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan kita juga tentu memiliki sebuah pergumulan, baik dalam pekerjaan, di tengah-tengah keluarga kita. Sering sekali kita larut di dalam pergumulan kita. Ketika kita dihinggapi pergumulan yang begitu berat, pergumulan yang tidak dapat kita tanggung bila kita memikirkannya, kita merasa kehidupan kita telah kelam, kita merasa kehidupan kita gelap, kita merasa Tuhan tidak berada di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi justru hal itu merupakan hal yang salah. Hal itu akan tertamparkan dari kehidupan rohani Hana di tengah-tengah kehidupannya yang bergumul akan hinaan dan ejekan oleh Penina terhadap dirinya. Hal itu tentu menjadi hal yang salah. Sebab bila kita lihat Hana dengan pergumulannya, ia berseru dan menyerahkan segala pergumulannya kepada Tuhan. Tentu atas pergumulan dan penyerahan hidupnya dan izin yang diberikannya kepada Tuhan, kehidupannya berkaryalah Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Maka sukacita itu disampaikan Tuhan ke tengah-tengahnya melalui Samuel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita juga diajak menjadi pelaku dan pengikut kehidupan rohani dari Hana. Mari menjadi orang-orang yang selalu percaya. Mari menjadi orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di pagi hari yang indah ini firman Tuhan juga menyapa kita dan mengajak kita untuk selalu mempercayakan dan selalu menyerahkan pergumulan di dalam kehidupan kita hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan yang memiliki hidup dan memelihara kehidupan kita. Berikanlah Allah berkarya, berikanlah Allah hidup di tengah-tengah kehidupanmu, berikanlah Allah menuntun hidupmu untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Berikanlah Allah menuntunmu untuk menghadapi pergumulan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Maka sukacita itu akan kita terima, maka sukacita itu akan kita beroleh daripadanya. Jadikanlah setiap hidupmu menjadi hidup yang sepenuhnya milik Allah. Mari pergumulan-pergumulan yang terjadi di tengah-tengah kehidupanmu menjadikanmu untuk semakin dekat,
dan semakin mencari Tuhan di dalam setiap persoalan dan pergumulan hidupmu, bukan menjadikan dirimu semakin jauh. Sebab jika engkau selalu menggantungkan dan mencari Tuhan di dalam kehidupanmu, maka Tuhan juga akan bersama-sama denganmu dalam menghadapi dan melewati segala pergumulan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, buat sapaan-Mu di pagi hari yang indah ini. Engkau mengingatkan kami agar selalu berpengharapan dan selalu menyerahkan hidup kami, menyerahkan pergumulan kami kepada-Mu saja. Kami juga diajak untuk boleh menjadi orang-orang yang mengimani, mengikuti kehidupan rohani daripada Hana yang Engkau tinggikan, Engkau mengangkat derajatnya di hadapan orang-orang yang terlebih dahulu menghina dan merendahkan dirinya. Tuhan, Engkau tidak pernah diam dan Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak yang Engkau kasihi jatuh dan larut di dalam pergumulannya. Kami percaya itu. Engkau juga membantu kami, Engkau juga memelihara hidup kami, Engkau menuntun kami, Engkau membimbing kami dalam setiap pergumulan kami ketika kami berserah kepada-Mu. Dan kami juga diajak untuk selalu semakin dekat kepada-Mu di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi di dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang bekerja mulai pagi hari ini dalam melaksanakan aktivitasnya. Engkau yang menuntun mereka, Engkau yang memberkati kehidupan mereka agar mereka senantiasa bekerja di dalam kasih dan sukacita yang daripada-Mu dan boleh menjadi berkat di tengah-tengah dan di sekeliling pekerjaan mereka. Allah Bapa yang kami sembah, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin sedang terbaring sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Engkau melawat, Engkau merawat, memberi kesehatan, kesembuhan yang daripada-Mu agar mereka boleh bersukacita dan semakin memuliakan nama-Mu. Kami adalah manusia yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kiranya Engkau terlebih menghapuskan itu agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu dan pewaris tahta kerajaan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.